Dipe ke Corinthians, update cedera bek Arsenal Calafiori. Film dokuseries Beckham dapat penghargaan. Newcastle pertimbangkan rekrut Anthony. Tahan imbang Arab, STY dipuji tawal. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Dukung Timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dalam lanjutan UEFA Nations League, Portugal berhasil menang 2-1 atas Skotlandia. Tertinggal lebih dulu melalui gol Scott McTominay menit 7, Portugal bangkit. Portugal berhasil mencetak 2 gol melalui Bruno Fernandes menit 54 dan Cristiano Ronaldo menit 88. Kemenangan ini bikin Portugal berada di puncak klasemen grup 1 UEFA Nations League A. Di pertandingan grup 1 lainnya, Kroasia menang tipis 1-0 atas Polandia. Gol Kroasia dicetak melalui tendangan bebas cantik dari Luka Modric menit 52. Dengan hasil ini, Kroasia duduk di peringkat kedua dengan torehan 3 poin. Sedangkan Polandia berada di urutan ketiga dengan jumlah poin yang sama. Di grup lain, Spanyol menang 4-1 atas Swiss. Padahal, La Roja hanya bermain dengan 10 pemain setelah Robin Lenormand di kartu merah menit 20. Gol Spanyol dicetak oleh Joselu menit 4, Fabian Ruiz menit 13 dan 77, serta Ferran Torres menit 80. Sedangkan Swiss hanya membalas sekali melalui aksi Zeki Amdoni menit 41. Dengan begitu, Spanyol berada di urutan kedua grup 4 UEFA Nations League A dengan torehan 4 poin. Sedangkan Swiss jadi juru kunci dengan poin 0. Masih dari grup 4, Denmark berhasil menang 2-0 atas Serbia. 2 gol Denmark dicetak oleh Albert Brøndbæk menit 36 dan Yusuf Poulsen menit 61. Dengan tambahan 3 poin, Denmark memuncaki klasemen grup 4 dengan mengumpulkan 6 poin. Sedangkan Serbia berada di urutan ketiga dengan 1 poin. Setelah puluhan rumor yang bertebaran, Memphis Depay akhirnya telah memutuskan masa depannya. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Depay membeli untuk melipir ke Liga Brasil bersama Corinthians. Keputusan ini diambil setelah kontrak sang pemain tidak diperpanjang oleh Atletico Madrid. Kabarnya, Corinthians akan mengikat mantan pemain Manchester United itu dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Tas medis sudah rampung dan Depay tinggal menandatangani kontrak. Masih seputar kota Madrid, meski musim baru dimulai, El Real dikabarkan sudah menyusun rencana transfer untuk musim panas 2025. Dilansir Football Espana, Real Madrid mengincar peningkatan kualitas di sektor lini bertahan. Nama-nama yang akan didatangkan pun bukan sembarangan. Selain Alfonso Davies, Madrid dikabarkan siap mendatangkan 2 bek Liga Inggris, Trent Alexander-Arnold dan William Saliba. Manajemen akan bergerak pada tahun depan dan targetnya kesepakatan ini bisa rampung di akhir musim 2024-25. Seakan tak mau kalah, Barcelona pun mulai mencari pemain-pemain potensial yang bisa direkrut musim depan. Kabarnya, prioritas Barcelona saat ini adalah untuk menjual Frenkie de Jong dan Ronald Araujo terlebih dahulu, baru mencari penggantinya. Dilansir 90 Min, 2 nama untuk menggantikan mereka adalah Joshua Kimmich dan Jonathan Tah. Menurut laporan, Barcelona bisa saja mendapatkan 2 pemain itu dengan gratis pada tahun 2025. Namun saingannya cukup berat. Tah juga diincar oleh Bayern Munchen, sedangkan Kimmich juga diincar oleh beberapa klub Inggris dan Italia. Dari Spanyol kita bergeser ke Inggris untuk membahas perkembangan kondisi kebugaran Ricardo Calafiori. Bek baru Arsenal ini dilaporkan mengalami cedera saat menghadapi Prancis kemarin. Gunners pun sempat dibuat khawatir tentang bagaimana kondisinya. Tapi menurut Goal, cedera yang dialami Calafiori tak begitu parah. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh pelatih tim nasional Italia, Luciano Spalletti. Meski begitu, Calafiori tetap memutuskan untuk kembali ke London untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kabar mengejutkan justru datang dari Newcastle United. Tim yang bermarkas di St. James Park itu sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain sayap Manchester United, Anthony Santos, pada bulan Januari mendatang. Dilansir GIFB Sport, Newcastle memang sedang berupaya untuk menambah pemain sayap musim ini dan Anthony dinilai bisa jadi tambahan pemain yang tepat. United sendiri bersedia melepas sang pemain jika tawaran Newcastle berada di atas 40 juta pound.
Rencana transfer juga sudah disusun oleh sang kampion Liga Inggris musim lalu, Manchester City. Dilansir Tribal Football, Pep Guardiola ingin menambahkan beberapa pemain muda di sektor penyerangan. Kabarnya bukan cuma satu yang akan didatangkan, melainkan dua. Sejauh ini Jamal Musiala dan Florian Wirtz jadi yang teratas dalam daftar pencarian pemain baru City. Namun pergerakan baru bisa dimulai pada tahun 2025. Untuk mewujudkan impian Pep, pihak klub bahkan bakal menyiapkan uang sekitar 350 juta pound. Kini ke Serie A, di mana ada Filip Kostic yang dilaporkan telah sepakat untuk bergabung Fenerbahce musim ini. Menurut The Athletic, Kostic bahkan sudah diundang ke Istanbul untuk melakukan serangkaian tes medis dan diskusi lebih lanjut tentang rincian kontraknya. Kabarnya pemain internasional Serbia itu akan bergabung dengan Fenerbahce dalam kesepakatan pinjaman tanpa opsi pembelian di akhir musim. Di samping itu, Juventus juga sedang mencari striker baru yang tersedia dalam waktu dekat. Nama Jonathan David dari Lille pun langsung muncul ke permukaan. Dilansir Football Italia, Juventus akan melayangkan tawaran pada bulan Januari mendatang. Kontraknya di Lille akan habis pada akhir musim 2024-25. Harapannya Juve bisa mendapatkan harga miring untuk striker timnas Kanada itu. Namun La Spezia Signora tak sendirian. Beberapa klub Italia lain juga berminat pada David. Salah satu yang sudah menunjukkan ketertarikannya adalah Inter Milan. Masih seputar sepak bola Italia, David Beckham baru saja mendapat penghargaan untuk salah satu filmnya. Ex-AC Milan itu menerima penghargaan Emmy untuk serial dokumenter Netflix yang berjudul Beckham, What Makes David Run. Dilansir Mirror, serial dokumenter tersebut menang dalam kategori serial dokumenter atau non-fiksi di Creative Arts Emmy Los Angeles kemarin. Produser series tersebut, Fisher Stevens, menerima penghargaan tersebut mewakili David Beckham yang tak bisa hadir. Sementara itu, ex-AC Milan lainnya yakni Mario Balotelli justru menerima nasib buruk. Menurut Daily Mail, pemain yang berposisi sebagai penyerang itu baru saja ditolak oleh salah satu klub India, Kerala Blasters. Kabarnya Balotelli yang berstatus bebas transfer ditawarkan ke Kerala, namun klub kasta tertinggi Liga India itu justru menolak kesempatan itu. Catatan indisipliner dan kontroversinya jadi alasan kunci mengapa Kerala ogah menampung sang bomber. Mendengar hal itu, Balotelli pun merasa patah hati dan sedikit frustasi. Udah sampai sepak bola India, kita sekalian mampir ke Indonesia. FIFA menguak fakta baru tentang pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong. Pelatih karismatik itu ternyata hampir menyerah dan meninggalkan Indonesia sebelum akhirnya tekan kontrak baru hingga 2027. Namun hal itu ia urungkan setelah mendapatkan nasihat dari rekannya yang bekerja di kedutaan bernama Kim Chol-ho. STY mengatakan menurut Kim Chol-ho, komunitas Korea dan fans timnas Indonesia akan kecewa jika ia melepas jabatannya. Setelah mendengar itu, akhirnya STY mau memperpanjang kontraknya di timnas Indonesia. Setelah beberapa kali sempat mengkritik dan meremehkan kapasitas Sintayong, kini Bung Towel dikabarkan telah melemparkan pujian pada pelatih asal Korea Selatan itu. Dilansir bola.net, pujian itu dilontarkan menyusul hasil imbang yang diperoleh Indonesia saat menghadapi Arab Saudi. Towel menyebut Sintayong tepat dalam memilih strategi. Ia sangat mengapresiasi hasil kerja tim di laga tersebut. Dirinya mengatakan bahwa strategi bertahan jadi kunci hasil ini. Setelah mendatangkan Miss Hilgers dan Eliano Reinders, PSSI dikabarkan telah mengusahakan 3 nama baru. Dilansir Suara.com, Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI mengungkapkan bahwa federasi tengah menjalin komunikasi intensif dengan beberapa pemain keturunan lainnya, termasuk Ole Romani, Mauro Zistra, dan Kevin Dix. Dari ketiga nama itu, Mauro jadi pemain yang sudah melakukan pemberkasan, sedangkan yang paling sulit dibujuk adalah Ole Romani. Dilansir dari Football Italia, dengan kepergian Victor Osimhen ke Galatasaray, Dusan Vlahovic akhirnya tercatat sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di Serie A. Vlahovic sekarang kini memiliki gaji bersih 12 juta euro per musim di Juventus. Diikuti oleh trio pemain Inter yang baru-baru ini menandatangani kontrak baru, Lautaro Martinez yang mendapat gaji bersih 9 juta euro, disusul oleh Hakan Calhanoglu dan Barella dari Inter Milan yang masing-masing mendapat gaji bersih sebesar 6,5 juta euro. Beralih ke kabar dari pemain Italia di Arsenal, Jorginho. Dilansir dari The Sun, Jorginho terus ditawar oleh Galatasaray. Tim Turki tersebut ngebet ingin segera mendapatkan pemain yang kontraknya akan habis 1 tahun lagi di Emirates. Kimbam Arslan akan berusaha mendatangkan Jorginho hingga batas waktu transfer Liga Turki ditutup Jumat 13 September 2024. Namun pihak The Gunners bersiap untuk menolaknya. Arteta mengaku masih butuh Jorginho sebagai pelapis lini tengah. Apalagi di pekan berikutnya Arsenal akan kehilangan Rice yang terkena akumulasi kartu dan Merino yang cedera.
Pindah ke kabar dari La Liga. Dilansir dari Football Espanya, Atletico Madrid marah besar berkat pengaturan jadwal operator La Liga. Pasalnya, derby melawan Real Madrid La Liga telah terjadwal pada Minggu 29 September pukul 9 malam waktu Spanyol. Hal itu membuat persiapan Los Colchoneros mepet dan dirugikan. Real Madrid diuntungkan karena jadwal laga sebelumnya yakni melawan Alaves berlangsung hari Selasa 24 September. Sedangkan Atletico Madrid sebelumnya harus menjamu Celta Vigo pada hari Kamis 26 September. Beralih ke kabar dari bintang Barcelona Lamine Yamal. Dilansir dari Goal, Yamal telah dikonfirmasi bahwa ia akan mengikuti turnamen Kings League. Kings League edisi keempat ini akan berlangsung pada tanggal 15 September di Cupra Arena di Barcelona. Jika Yamal bermain di turnamen itu akan menjadi kejutan besar. FYI, ajang Kings League baru diluncurkan pada akhir tahun 2022 lalu oleh mantan bek Barca Pique. Pada edisi turnamen sebelumnya, mantan bintang seperti Zlatan Ibrahimovic, Iker Casillas, Sergio Aguero, Ronaldinho, dan Eden Hazard turut ikut serta. Kabar berikutnya datang dari pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Dilansir dari Tribal Football, Don Carlo diam-diam ditawar oleh pimpinan Liga Pro Saudi dengan sistem paket. Pihak Liga Pro Saudi telah coba meyakinkan Ancelotti untuk bergabung dengan proyek Liga Pro Saudi pasca kontraknya habis melatih Real Madrid pada tahun 2026. Tawaran paket tersebut bernilai 50 juta euro per musim. Tawaran tersebut telah disiapkan oleh PIF. Namun, belum tahu klub PIF mana yang akan dilatih oleh Ancelotti. Lanjut ke kabar berikutnya. Dilansir dari Mundo Deportivo, Erling Haaland akan segera menandatangani kontrak baru dengan Manchester City dan menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di Liga Inggris. Menurut laporan, di kontrak barunya tersebut juga disertakan klausul pelepasannya. Kontrak Haaland saat ini berlaku hingga 2027. Entah sampai kapan ia akan diperpanjang. Gaji baru Haaland bahkan akan melebihi gaji tertinggi di City milik Kevin De Bruyne. Beralih ke kabar dari sepak bola tanah air. Federasi Futsal Indonesia atau FFI secara resmi mengumumkan pelatih baru Timnas Futsal Indonesia yakni Hector Souto. Pelatih asal Spanyol itu mendapatkan durasi kontrak 1 tahun. Acara perkenalan Hector Souto disaksikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen FFI, Michael Victor Sianipar. Target terdekat, Souto diharapkan bisa membawa Timnas Futsal Indonesia menembus final Piala AFF Futsal 2024 pada November mendatang. Sementara itu, dari kabar lainnya, fans Timnas Indonesia mulai mendesak agar Ragnar Oratmangun segera diberikan debutnya di klub barunya FC Vidender. Namun, pemilik FC Vidender, Sihar Sitorus, meminta pendukung Indonesia agar bersabar. Sihar memastikan bahwa pada saatnya Wak Haji Ragnar pasti akan debut dan bahkan dijanjikan tim inti jika konsisten. Tak lupa, Sihar juga memberikan pujian kepada anak buahnya itu setelah tampil menawan melawan Arab Saudi. Kabar berikutnya datang dari Sandy Walsh. Jelang laga melawan Australia, Sandy Walsh kirim pesan optimistis. Sandy Walsh mempercayai sebuah proses akan membuahkan sebuah hasil yang manis. Hal itu diutarakan dalam unggahan di Instagram pribadinya dengan menampilkan foto-foto Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Percaya pada prosesnya. Kami percaya, kita Garuda. Tulis Sandy Walsh di akun Instagram pribadinya @SandyWalsh. Beralih ke kabar dari dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Mads Hilgers dan Eliano Renders. Setelah berkenalan dan melakukan latihan bersama anggota Timnas Indonesia, Hilgers dan Renders dilaporkan telah kembali ke Belanda. Mereka ada agenda tertentu di klubnya masing-masing. Dengan begitu, otomatis Mads Hilgers dan Eliano Renders tidak akan menonton laga Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Australia di GBK nanti.